dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama dengan saya Nami Afra dalam program Inspirator. Nah, hari ini kita masih bersama dengan Pak Andri Wongso. Pak Andri, terima kasih banyak nih ya masih setia bersama dengan kami di sini. Yeah. Nah, sekarang kita akan masuk sebenarnya membahas terkait dengan perjalanan Pak Andri sebagai seorang motivator. Nah, cuman saya penasaran dengan Bapak. Untuk seorang motivator ulung yang nomor 1 di Indonesia, menurut Bapak sendiri apa itu motivasi sih Pak? Motivasi ini kalau dalam bahasa Inggris dikatakan motivation. Motive and action. Action. Oh. Jadi dalam kehidupan manusia, siapapun dia harus punya motif. Entah itu khayalan, harapan, impian, lamunan, sampai target tujuan. Itu adalah motif. And action. Kalau dia sudah punya tujuan dan action, hidup ini bergairah. Memungkinkan manusia tadi meraih keberhasilan. Nah, kalau motivator, orangnya yang mendorong meraih untuk orang lain itu meraih keberhasilan. Dan saya sebagai motivator sebetulnya menurut saya ya luberan, kelebihan energi, spirit, semangat, perjuangan dari kecil itu kelebihan. Kalau bahasa Jawa itu amber, luber. Nah, luber ini pasti cari suasana keadaan yang dibutuhkan. Tahun 97-98 saat ekonomi kita guncang, presiden turun, ekonomi mengalami krisis. Perusahaan banyak yang turun. Nah, saya lah mulai diundang oleh beberapa perusahaan karena sudah sering baca di berita majalah, di koran, kan sering keluar waktu itu. Tahun 85-an tuh sering keluar. Dan diundang, ternyata menyentuh. Karena saya ini kan cerita apa yang saya alami. Bukan belajar baca jadi motivator, kan bukan. Jadi saya, lebih relate ya Pak ya? Iya, saya ngalami apa itu miskin, apa itu menderita, apa itu gagal, apa itu sukses, apa itu frustasi, depresi, apa itu bangkit. Ngalami, ternyata menyentuh. Terutama sisi kehidupan saya yang SDTT tadi loh. Ya, dari SDTT bisa berhasil, lalu filosofi success is my right tadi menyentuh. Jadi akhirnya tahun 2000 sampai tahun 2000 udah banyak undang. Sampai disebutlah motivator nomor 1 Indonesia. Bertumbuhnya luar biasa. Hampir semua bank di Indonesia pasti pernah ngundang saya. Hampir perusahaan BUMN pernah ngundang saya. Hampir perusahaan asuransi, MLM, properti, dan perusahaan hampir semua yang besar-besar pasti pernah ngundang. Universitas, hampir universitas yang paling top, mulai UI, UGM lah, ya, Trisakti lah, yang besar-besar, IPB, ya, hampir pasti pernah ngundang saya. Jadi buat saya, manusia siapapun sangat membutuhkan motivasi, baik itu dari diri ataupun dari orang lain. Karena intinya itu tadi adalah punya mimpi, punya harapan, punya kelamunan, punya layanan, khayalan, punya tujuan. Nah, itulah inti dari motivator itu sendiri. Dan sampai hari ini tetap sebagai motivator, dan saya belum pernah selama lebih dari 25 tahun sebagai motivator, belum pernah ngirim surat ini ke perusahaan, umpama ke Eljon. Nih, Pak Direktur Eljon, saya pembicara begini-begini, undang saya. Belum pernah minta pekerjaan atau diundang. Tapi dari mulut ke mulut, undang. Ya. Pernah sampai titik sebelum COVID itu, pernah mengisi motivasi hampir 200 kali setahun. Terbang, datang, balik, segini aja. Saya enjoy banget karena apa? Bisa berbagi pada banyak orang. Banyak orang ya Pak ya? Wah, luar biasa. Itu 200 ya Pak? Kali.
Dari sana ke sana dipanggil terus, Iya. capek Ya nggak sih? seluruh Indonesia. Bapak ngerasa capek nggak? mungkin? Ya capek, Dari tapi segi fisik. karena enjoy. Kalau Anda mencintai apa yang Anda kerjakan, itu happy. Mau mencintai apa yang Anda lakukan kok. Yang Anda cintai, melakukan apa yang Anda mencintai apa yang Anda lakukan. Ya, ada kerjaan Anda, happy, senang. Maka carilah hobi yang bisa Anda jalankan. Nah, saya juga sebenarnya sempat melihat di Instagram Pak Andri Iya. sendiri. Sekarang juga lagi sering-seringnya mengadakan senam ya Pak? Iya. Senam awe. Awe. Senam awe. Nah, itu tuh bagaimana sih Pak prosesnya? Jadi ini dari seorang motivator, pas kurang lebih 10 tahun lalu mengalami cedera lutut karena mungkin karena latihan kungfu yang seperti foto yang ditayangkan tadi, saya ngalami sakit lutut. Jadi bukan Bukan transisi. pindah jadi instruktur senam ini Pak? Pengusaha, motivator, instruktur senam, bukan. Oh, bukan. Bukan. Jadi ini saya tetap motivator sampai sekarang. Jadi ceritanya begini, kurang lebih tahun 2012 sampai 2015 saya ngalami sakit lutut. Lalu saya cerita ke dokter, rongsen, ya nanti kita lihat rongsennya ya. Itu bantalan saya udah hilang. Lutut bawah, lutut atas ini udah hilang bantalan. Nah, dokter bilang 5-6 dokter saya udah periksa. Saya terbang ke Singapura, ke Penang, konsultasi. Jawabannya cuma sama, harus ganti tempurung. Karena saya takut, saya coba cari cara bagaimana ya supaya tidak usah dioperasi dulu, tapi saya bisa tetap sembuh. Mulai melajari lah dari YouTube ya, dari senam, dari yoga, dari kungfu. Akhirnya ditemukan sebuah gerakan yang sederhana, tapi bisa menguatkan otot sendi sekitar lutut dan bodi secara keseluruhan. Ternyata saya sembuh. Lalu saya coba untuk berbagi ke beberapa teman. Wah, baru tahu ternyata orang yang sakit lutut ini banyak banget. Nah, mulai buka lah pelatihan senam AW. Jadi supaya disebut senam Andi Wongso, tapi slogannya S3, sehat, semangat, senang. Jadi dari manusia yang paling penting itu apa? Sehat, sehat mental, sehat fisik, sehat rohani, gitu. Kedua, spirit, semangat. Harus ada semangat. Ketiga, senang. Senang itu happy, sukses. Dan tagline yang paling penting sekarang adalah senam AW menyehatkan dunia. Senam AW memperpanjang usia. Senam AW perekat bangsa. Kan terjadi orang macam-macam, miskin, kaya, jadi satu bisa latihan. Nah, dari kondisi itulah saya bangga senam AW sudah melanda ke seluruh Indonesia. Cabang resmi, istilahnya yang punya payung, yang ikut payung senam AW itu banyak sekali. Di Jakarta ada 20 lebih, di Bali hampir seluruh desa itu belajar. Di Surabaya, di Nganjuk, di Pekanbaru, ya, di Samarinda, di kota-kota lain. Ini udah melanda kemana-mana. Jadi karena senam AW ini juga diakui oleh akademisi. Ada salah satu murid yang ngambil S2 di Universitas Diponegoro. Ngambil tesisnya ini senam AW. Sampai jadi sempurna. Penelitian. Diteliti, dicoba, sampai sukses. Nah, berarti secara akademisi diterima. Setelah dokter, banyak juga dokter-dokter yang menyarankan. Pernah teman-teman telepon, Pak Andri, sukses ya, kenapa? Saya ke dokter, kaki saya sakit. Lalu dia sarankan supaya latihan senam AW. Nah, berarti dokter pun menyarankan. Jadi akademisi, dokter, dan masyarakat. Maka target saya, tahun ini atau tahun depan, terserah siapapun presidennya, saya akan mengajukan senam AW sebagai senam terapi nasional. Luar biasa. Udah kredibel juga ya, Iya. Pak. Udah ada by data juga. Gerakannya sederhana,
cukup satu ubin. Nah, oke. Boleh nggak nih Pak dipraktekkan? Oh ya, Saya bisa. Boleh nggak melihat langsung seperti Boleh, itu? Kalau boleh. memang dia praktis dan sederhana seperti kata Bapak, Sederhana. Pak. Mungkin Dan kita itu punya 7 nomor. 7 nomor. 7 nomor maksudnya soal nomor 1, nomor 2. Cukup kalau ini untuk sahabat Eljon 1 dulu aja lah ya. 1 dulu. Biar takutnya 1 aja nih lupa ya. Ya. Ayo Pak. Ayo. Kita. Ya. Jadi senawe cukup satu ubin cukup ubin. ya. Ini tarik. Jinjit. Oh, jinjit. Ya, Okay. atau lihat saya ada dulu ya. Oke. Jinjit 2, sambil jinjit tapi tangan gini. Tapi sambil ditekuk. Sambil gitu? jinjit tekuk. Oh. 3 nempel. Keempat angkat. Waktu angkat body diangkat. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau cuma gini aja. Loh. Oh, gitu ya Pak ya. Setiap hari tuh ya Pak ya. Setiap hari. Kalau kita bisa lakukan tiap hari seperti ini kan dia goyang terus. Nah, kalau 100 kali, kalau 200 kali sehari sekali gerak, ini sekitar lutut ini akan sehat. Sehat, lebih belum fleksibel. lagi ditarik. Body tarik begini, ototnya jadi lentur. Kalau ototnya lentur dan kenyal, itu darah lancar. Udah pasti lebih sehat lagi. Nah, saya udah 70. Wah. Cuma gini aja loh. Ya. Tapi fisik 40 ya Pak ya? Oh, fisik 40. Atau ya. fisik 17 tahun ini. Nah, dengan latihan seperti ini aja, itu bagi orang tua yang umur kepala 6, kepala 7, jalan darah akan lancar. Dan ini pasti menyehatkan. Ini kalau misalnya saya juga anak muda, lebih memulainya lebih dini lebih bagus. Oh, lebih ya, bagus Pak, ya? karena otot lebih kenyal lagi, lebih bagus lagi. Pasti makin cantik. Wah, keren. Nah, silakan Pak duduk Ya. kembali. Keren banget, dan itulah ya Pak ya, sampai bisa punya komunitas yang kesehatan nasional yang bisa mendunia itu. Iya, dan ini Harapannya udah sangat membanggakan saya karena saya bisa keliling tiap hari kemana-mana. Banyak sekali orang yang sakit saraf kejepit, sembuh, sakit pinggang, sembuh, sakit lutut, sembuh. Kan bagus sekali. Dan ini adalah aset karena memang dalam kehidupan yang penting itu apa? Sehat. Setuju Pak. Nomor Sehat 1, itu mahal. sehat. Nah, kalau ada duit 10 miliar atau sehat, suruh pilih, saya pilih sehat aja. Daripada punya 10 miliar tapi kena kanker. Betul. Nah, tapi kalau bisa dua-duanya, ya ambil kalau bisa. Udah Iya. punya loh. Nah, Pak, untuk senam sehat AW sendiri ini sudah dari tahun berapa sih Pak? Tahun 2016. 2016 itu Ya. asal muasalnya di mana itu? Ya mulai di daerah tempat saya, rumah saya. Di sana ada satu komunitas perumahan. Waktu meeting apa saya nyeletuk bagikan ilmu ini. Ternyata diterima dan sekarang udah kemana-mana udah. Jadi ini udah kuat banget, bagus banget. Maka sebagai tidak hanya untuk sehat tapi untuk perekat bangsa itu yang utama. Agama apapun, etnis apapun, tua muda jadi satu latihan bersama. Nah, luar biasa tuh. Berarti itu maksudnya Bapak sambil memberikan motivasi, setelah itu senam? Atau Oh iya, kalau sekarang perusahaan-perusahaan yang undang saya pasti minta senam. Buntutnya minta bonus senam. Ayo, tambah bagus sekali. Gitu Oh, kan. bisa dong, berarti nanti kita Bapak main-main lagi ya ke Iya. Eljon, terus Iya. nanti sama putri-putri Eljon. Nah, Nah, kita senam bareng-bareng. iya. Tapi saya juga kepengen semua putri-putri Eljon bisa mendengar langsung kisah Iya. Pak Andri yang Iya. luar biasa. Kapan aja, nanti kita atur. Betul, ya toh? bisa Untuk langsung putri-putri datang Eljon. lagi kembali Iya, ke sini ya Pak ya. pasti. Saya juga belum coba tuh tadi senamnya Pak. Nanti ya. coba. Pakai heels soalnya. Iya, jangan bahaya nanti. Harus pakai sepatu sport. Ya, toh? Nah, saya juga penasaran nih Pak, mungkin ingin bertanya dengan sepak terjang yang hampir kurang lebih 3 dekade ya Pak ya. Iya. 25 tahun itu bukan waktu yang singkat. Cukup panjang. Banyak sekali mungkin blood, sweat, and tears, Iya. banyak keringat, darah, dan mungkin Darah. air mata, perjuangan semuanya. Saya jadi penasaran dengan arti leadership buat Bapak sendiri dan mungkin bagaimana menurut Pak Andri sendiri pentingnya dari memiliki leadership itu. Iya. Seperti apa Pak? Karena leadership ini
baik ngurusi rombongan besar, ataupun dari unit kecil, ataupun anak buah yang lebih banyak lagi, sama. Karena kita ini juga termasuk leader. Leader untuk diri kita sendiri. Jadi yang penting apa? Contoh. Contoh diri. Kalau saya dalam satu lingkungan, saya jadi leader, bagaimana saya merangkul mereka, memahami mereka, mendorong mereka, memotivasi mereka untuk menjadi satu kekuatan sinergi, meraih keberhasilan bersama. Jadi apapun yang utama, saya punya kualitas sebagai ketua, sebagai teman, sebagai apapun sebelum dikukuhkan sebagai ketua ataupun sebagai pemimpin, saya harus punya ilmu itu sendiri, terutama karakter. Ya, dapat dipercaya, punya semangat, punya motivasi, ngayomi, pikiran besar, bisa membantu, mengerangkul, itu ilmu. Maka leadership bukan sebuah posisi, tapi sebuah tindakan. Dan apapun yang terjadi, kita adalah pemimpin buat kita sendiri. Di rumah, kita sebagai kepala rumah tangga, juga pemimpin rumah tangga. Jadi mau tidak mau, mari setiap hari itu kita harus memoles diri kita sendiri untuk mencapai hasil yang paling maksimal. Nah ini juga sebenarnya saya kan tadi kebayang ya Pak, Bapak sebagai seorang motivator, apalagi juga mungkin memimpin sebuah senam AW ini sendiri dengan banyaknya orang, apalagi yang tadi sempat Bapak ceritakan di Bali ya Pak ya. Iya. Nah itu bagaimana Pak rasanya dan bagaimana kok bisa sampai menggerakkan semua orang? Semua kembali ke kekuatan karakter pemimpin. Kalau karakter pemimpin itu mempunyai aura, mempunyai branding diri yang baik, yang positif, yang disiplin, yang ngayomi, itu dengan sendirinya akan berjalan. Akan terasa juga. Pasti akan terasa, ya, dimanapun. Maka kembali kepada siapa? Kepada karakter saya. Kalau saya bicara, ayo disiplin, tapi saya nggak disiplin. Ayo sehat, saya nggak sehat. Ya, lalu ayo kita punya integritas, tapi saya nggak punya. Jadi semua kembali ke poin-poin penting, yaitu yang saya sering ngomong adalah kaya mental. Jadi untuk maju ke depan, kita harus punya kaya mental. Sehingga ke depannya akan akan diikuti oleh para yang saya pimpin. Lihat dari mana? Lihat dari pemimpinnya. Yang dilihat apanya? Karakternya. Maka marilah jadi orang yang punya karakter, supaya nanti ada saat Anda menjadi pemimpin, ada pemimpin yang disayang dan dicintai. Lalu mungkin bagaimana Pak tips and trick itu terkait dengan memiliki mental yang kaya? Iya. Seperti apa? Itu sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Negatif, positif kan saya punya. Males, rajin saya. Optimis, pesimis saya. Ya, jadi kalau kita mengerti hidup adalah pilihan, kelompok yang positif itu saya sebut kaya mental, rajin, bisa kerjasama, punya motivasi, punya kemauan, tanggung jawab, toleransi, suka membantu, ulet, tegar. Nah, itu kelompok kaya mental. Ini harus dibiasakan. Yang miskin mental kebalikan tadi, takut, cemas, bimbang, ragu, iri, dengki, benci, malas. Ini kelompok miskin mental. Maka kebiasaan baik, atau dibalik dulu, kebiasaan negatif mudah dilakukan, tapi akan mengganggu karir Anda di depan, mengganggu kehidupan Anda di depan. Kaya mental beda lagi. Kebiasaan positif sulit dilakukan, disiplin, tanggung jawab sulit dilakukan, sulit, tapi akan membawa dampak positif di masa depan Anda. Tinggal pilih kita. Maka kalau saya sudah kebiasaan positif, mau miring negatif nggak bisa. Kebiasaan. Maka untuk maju, kawan-kawan sahabat Eljon, tidak ada pilihan. Pastikan kita punya kaya mental dan pastikan untuk praktek setiap hari. Nasib kita pasti akan berubah. Yang sukses tambah sukses, yang belum sukses akan meraih kesuksesan. Luar biasa.
Ini setiap perkataan ini kayak punchline motivator banget nih ya Pak ya. Iya. Saya dengar-dengar juga merinding nih Pak. Selalu bisa dijadikan quotes di ending kalimat ya. Nah ini juga sebenarnya nyambung dengan menjadi seorang motivator Pak. Kira-kira hal tersulit dari menjadi seorang motivator itu apa sih Pak Andri? Tersulit? Sebetulnya. Atau nggak merasa kesulitan nih? Enggak ada. Kalau saya malah seneng gini ya. Tahun 2002 pernah seminar di apa itu sama Pak Agim itu, hampir 12.000 peserta. Oh. Jadi kalau saya nggak motivasi bahasa sama orang 10 orang, 1.000 orang, 5.000 sama 12.000 sama, makin besar makin termotivasi. Makin termotivasi. Jadi di setiap keadaan sama buat saya, ya. Jadi saya tertantang kalau makin berat buat saya, makin happy. Karena apa? Senjata saya ini yang saya miliki, apa yang saya punya. Kalau saya cuman ambil teori dari luar, suatu hari kebentuk sesuatu, nggak akan bisa mampu ngatasi. Karena kita bercita diri sendiri, berpengalaman sendiri, akhirnya bisa mampu masuk dimanapun. Coba kalau saya ngundang sekarang UI, saya pernah ngisi dekannya, ya, lalu dosennya, rektornya pada ikut semua, ya nggak apa-apa. Di kedokteran, di ID ikut semua, di BUMN, di konglomerat masuk terus. Karena apa? Saya ngalami. Sehingga apa yang saya bagi adalah apa yang saya alami. Sehingga lancar aja, lewat gitu aja, ya. Jadi bagi saya sangat enjoy sebagai motivator. Dan apalagi kalau udah saya nulis buku, udah ada 8 buku, semua bestseller. Belum punya bukunya? Belum. Kalau belum punya, akan segera saya kirim supaya seluruh tim Eljon punya buku saya. Biar kita bisa baca dari sosok yang luar biasa, sudah sukses ya. Iya. Tahun-tahun bahkan sudah pernah menjadi pemain film. Ini tadi sebenarnya saya belum lihat nih Pak, secara langsung Bapak punya mungkin foto-foto pada saat zaman-zaman kirim semua nanti. Kungfu semua ya. Berarti kita akan saksikan langsung nih ya, dan melihat langsung dulu bagaimana nih sosok badan yang bugar. Menarik banget untuk ditonton tentunya. Nah mungkin terakhir ini Pak, ada pertanyaan terkait dengan bagaimana dari Pak Andri Wongsong sendiri ini menyeimbangkan nih antara kehidupan pribadi dan juga profesional sebagai seorang motivator. Iya, jadi agak sulit. Penyesuaian itu karena saya sebagai motivator tidak ada jadwal yang tepat. Umpama ini mau lebaran nih, kita jalan-jalan di plot, ternyata kurang 2 hari ada pesanan untuk motivasi. Jadi akhirnya pribadi dan profesional tadi bisa kecampur. Karena saya juga happy kok. Saya nggak akan mati, udah segini stop ya. Enggak. Jadi kadang-kadang tercampur, cari yang dipisahkan tidak bisa. Karena apa? Saya melayani, happy. Yang penting saat pribadi ya kita maksimalkan pribadi. Saat kita profesional ya betul-betul kita hidup secara profesional. Tapi kalau untuk dipisahkan secara kaku tidak bisa, karena itu semua akan berbaur ke dalam satu. Ya pernah pribadi kita jalan-jalan ke Bali, pas ada seminar, ya kan bareng, jadi bisa berjalan bersama. Berjalan bersama. Ya. Oh jadi fleksibel ya Pak ya? Fleksibel. Kuncinya adalah fleksibel. Iya. Nggak kaku gini, saya nggak mau tahu dari sekian saya stop. Saya hanya pribadi, nggak bisa karena saya happy layanan, sama seperti senam gitu loh, happy. Gitu. Berarti dari keluarga juga mendukung ya Pak ya? Mendukung. Ibaratnya ketika mungkin lagi posisinya lagi jalan bersama-sama, terus ada panggilan nih, seperti itu. Iya. Nah, jadi bisa mengerti karena udah selama 25 tahun lebih udah ngalami proses itu seperti itu. Waktu awal-awal dulu bagaimana Pak? Ya awal-awal karena kan untuk ngimbangi yang nggak gampang. Kadang kan bisa dikomplain. Tapi kita mengerti memang dari klien atau dari keluarga.
tapi kan mengerti bahwa saya happy untuk berbagi. Sehingga antara profesional dan pribadi tadi kadang bisa tercampur, nggak masalah. Yang penting kita berfungsi bagi banyak orang. Yang penting bermanfaat. Bermanfaat bagi banyak orang. Ya, dari tadi sebenarnya dari cerita Bapak itu saya sering sekali menemukan kata kunci berbagi. Berbagi itu dari tadi dari cerita Bapak, saya benar-benar kayak mendengar berbagi ya. Jadi memang di sini udah menjadi bukti nyata bahwa berbagi itu juga salah satu hal yang membuat kita menjadi orang yang malah justru tambah kaya. Bukan semakin miskin atau bukan malah kita semakin berkurang, tapi tambah kaya ya Pak ya. Persis seperti Pak Andri Wongso. Iya, udah bilang tadi bukti nyata ya sahabat Eljon ya. Nah, baiklah Pak Andri, terima kasih banyak sudah hadir di Eljon dan tentunya bisa bertemu dengan putri-putri Eljon juga. Kita akan bersama-sama melaksanakan senam AW biar sehat, biar bugar, apalagi generasi muda Indonesia biar nggak gampang anxiety itu tadi ya. Betul. Itu adalah miskin mental yang tadi udah ada beberapa gejala-gejala yang sudah disebutkan langsung sama Pak Andri Wongso dan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti itu ya sahabat Eljon. Baiklah sahabat Eljon, terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini di Inspiratalk. Saya juga ingin berterima kasih banyak sama Pak Andri, semoga kita bisa bertemu lagi Pak Andri. Sukses luar biasa. Sukses terus. Mungkin kita bakalan say bye-bye dulu kepada sahabat Eljon. Terima kasih banyak sahabat Eljon yang sudah menonton. Sampai jumpa. Karena kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.